Tapi Arfa, terus terang aja, saya pribadi masih mengkhawatirkan keadaan hotel itu. Karena saya yakin kalau Bu Sari itu nggak ahli untuk menangani hotel itu. Apalagi kan sekarang Bu Sari sakit-sakitan dan Bella depresi berat dengan masalah ini. Kamu tolong bantu mereka ya. Kami datang ke sini cuma mau minta maaf sama Papa atas ucapan kami kemarin. Kami sadar kami udah kasar banget sama Papa. Karena kalian sekarang sudah kumpul, Bella, dan kalian semua juga sudah tahu rencana Eyang untuk pergi umroh. Jadi selama Eyang pergi umroh, Eyang minta Bella untuk mengurus hotel. Dan tentunya Eyang juga sudah minta sama Nak Arfa supaya Nak Arfa bisa membantu Bella. Asal kamu tahu ya, sekarang Bella sudah mendapatkan laki-laki yang baik dan lebih baik dari kamu. Jadi jangan pernah ganggu Bella lagi, ngerti kamu? Bella, segitu mudahnya kamu ngelupain saya. Sayang, ngapain sih Arfa balik lagi ke Indonesia? Bukannya dia udah balik ke luar negeri? Ada apaan sih? Kok tumben-tumbenan kamu nanyain si Arfa? Ya, ini semua kan menyangkut soal Jojo. Kamu tahu kan, Arfa pernah ngelamar Bella. Dan semua orang juga tahu kalau Arfa itu cinta banget sama Bella. Dan wajar dong kalau si Jojo sekarang ini gelisah banget. Apalagi hubungan Bella sama Jojo itu lagi nggak ada masalah. Aku pikir wajar dong kalau Jojo jadi panik sekarang. Iya juga sih. Tapi menurut aku ya, kamu sama Jojo itu nggak perlu khawatir banget. Karena Arfa bilang ke aku, dia datang ke Indonesia karena ada urusan bisnis. Dan menurut aku, Arfa nggak mungkin ngedeketin si Bella lagi. Ya, syukurlah kalau kayak gitu. Ngapain sih tuh cowok sama Bella? Ngapain juga mereka berduaan kayak gitu? Yang kamu berangkat umrohnya dadakan banget ya, Bel. Untung tiketnya masih ada. Coba kalau nggak ada, repot juga kan? Iya, aku juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba Eyang mau berangkat umroh. Jojo? Ada apa, Bel? Kok kayaknya kamu bingung kayak gitu sih? Nggak ada apa-apa. Kita langsung pulang ya. Jo, lu nggak usah khawatir. Gue udah ngomong sama Arel tentang Arfa. Jadi lu nggak usah khawatir, ya? Kalau Aurel udah ngomong gitu sama lo, dia nggak tahu tentang masalah ini sedikit pun. Jojo kenapa sih?
Jo, lu harus tenang ya. Lu harus bisa kontrol emosi lu. Ingat, ini bulan puasa. Bulan puasa kan nggak cuma nahan lapar dan sama haus doang. Tapi lu juga bisa nahan nafsu sama emosi lu. Oh ya, lu kenapa sih sampai marah kayak gini? Tadi gue ngeliat Bella, Raf. Bella sama Arfa. Iya Jo, tapi kata Aurel, Arfa kesini tuh bukan buat nemuin Bella kok. Tapi kenyataannya apa, Raf? Gue lihat sama mata kepala gue sendiri. Bella berduaan sama Arfa. Berduaan. Bel, kamu kenapa sih? Dari tadi aku perhatiin, kamu kayaknya bete banget kayak gitu. Aku kepikiran Jojo, Fa. Emangnya dia kenapa? Aku juga gak tahu. Aku takut banget terjadi sesuatu sama dia. Aku bener-bener gak pengen kalau dia kenapa-napa. Kenapa sih Bel, kamu ngurung terus kayak gitu Bel? Apa susahnya sih? Kamu kan tinggal nelpon Jojo. Loh, kok nggak jadi sih Bel? Aku gak bisa nelfon dia. Aku yakin pasti sekarang dia masih sedih. Apalagi dengan kejadian tadi malam. Ya ampun Bella, kalau lu emang kagak demen sama rencana Bu Sari, lu tuh kudu ngomong. Gak bisa, Bu. Aku gak mau ngelakuin itu. Aku yakin Eyang pasti bakalan sedih. Cuman bila cinta tak lagi untukku, bila cinta tak lagi untukku. Sayang, Ada apa sih? Kangen ya sama aku? emangnya nggak boleh? Ya boleh. Ada apaan? Aku mau tanya soal Arfa. Ada apa lagi sih soal Arfa? Kamu bilang sama aku kalau Arfa kesini cuma untuk urusan bisnis. Tapi Jojo bilang sama aku dia habis ngelihat Arfa dan Bella itu lagi jalan bareng. Tapi Arfa ngomong ke aku emang ada urusan bisnis. Ya udah deh, nanti aku tanyain ke Arfa ya. Makasih banget ya, kamu udah mau bantuin Jojo. Iya. Sebenarnya Arfa datang ke sini ada urusan apa sih? Kok tiba-tiba banget? Aku kirain setelah ditolak sama Bella dia nggak bakal kesini lagi. Aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Urusan travel agent sudah beres? Beres Eyang, semuanya udah diatur. Eyang tinggal berangkat aja. Alhamdulillah. Berarti sebentar lagi Eyang akan meninggalkan kalian untuk sementara waktu. Arfa, selama Eyang pergi, kamu bisa bantu Bella kan? Pasti Eyang. Eyang tenang aja. Terima kasih ya. Kalian berdua ini betul-betul pasangan yang serasi. Eyang nanti di Tanah Suci akan berdoa, minta kepada Allah supaya kalian bisa berjodoh. Roman-romannya entuh si Bella kagak demen sama rencana Bu Sari, tapi dia kagak bisa nolak. Iya, gue kudu ngomong sama entuh si Bella. Waduh, kok jadi pada berdiri aja ya? Mendingan pada masuk dulu dah, ya. Bella, nanti ibu nyiapin buka puasa ya. iya, Bu. Bella, lo tuh tadi cuman pura-pura seneng kan di depan Bu Sari, hah? Bella, lu kagak usah bohong deh. Depan Bu Sari mungkin bisa, tapi sama ibu kagak mungkin. Nih ibu yang udah ngedein lu dari kecil ya. Ada apa Bella? Ngomong. Bella, udah lo ngomong aja. Ada masalah apa? Hah? Masih ada masalah tuh sama Pak Jojo? Ya? Enggak, Bu. Ya elah Bella, jujur nape? Kalau kagak ya, nape juga tuh muka lu. Dari tadi gue perhatiin, kagak sedep banget ngeliatnya. Butek, tau kagak? Eyang berencana mau jodohin aku sama Arfa. Eyang sengaja nyuruh aku kerja sama dengan dia untuk ngurus hotel selama Eyang pergi umroh. Ya ampun Bella,
Kalau lu emang kagak demen sama rencana Bu Sari, lu tuh kudu ngomong. Nggak bisa, Bu. Aku nggak mau ngelakuin itu. Aku yakin Eyang pasti bakalan sedih. Cuman ini jalan satu-satunya supaya Eyang bahagia. Ya Allah, kasihan banget nih si Bella. Sampai kapan ya dia bakal menderita kayak begini? Tim, gantian dong lo yang bawa berat nih. Aduh, tanggung dikit lagi. Ya Ida, badan gede siapa badan? Gua Lu sih kan? dikit doang. Nah ini hampir sama sama gerobak, makanya biar seimbang tenaganya. Lu yang dorong. Ya. Andak bisa. Udah. Nggak jauh kan ya? Enggak, dikit. Iya. Buruan. Iya. Yang benar, pakai tenaga. Iya, Ila nih bener sama gua. Lu mah malas-malasan, Im. Iya, Ila nih bener ini yang dorong begini. Ya ampun, itu rusak. Bawel amat sih lagi dorong begini. Oh, ceramahin mulu kayak ustad lu ah. Bagaimana sih? Yang jadi bos siapa ya? Kan gue. Lu kan gaji sama gue per bulan. Berarti lu harus turut sama gue. Iya. Ini gua lagi dorong, elah. Buruan ah, ngedumel mulu. Iya. Rasain lo, emang enak gua kerjain, pegel-pegel didorong. Kampret banget tuh si Kurat. Lama-lama rese nih. Mentang-mentang gua kerja sama dia, seenaknya aja dia nyuruh gue. Ah, daripada gua makan hati dikerjain sama Elan, mendingan gua ke tempatnya Bella aja cewek gue. Bang, jualan sate ya? Iya dong. Ya udah, beli 20 tusuk aja. Iya, waduh semangat bener mau beli sate. Bentar ya Tong. Nah, Alhamdulillah rezeki lu. Mau beli. Iya. Lu siapin arangnya. Nah udah gitu lu bakar satenya. Iya, siap bos. Iya. Buruan jangan Aduh. lepotan. Aduh, bagaimana sih? Panas bener. Buruan. Pasin. Ya elah, bagaimana sih? Ipasin sate yang bener dong. Ya, bagaimana kan begini, mamanya juga begini, Lan. Kalau begitu gak lama matangnya, gak kering-kering. Sini gua ajarin. Mana sih lo? Amat sih lu. Nih, biar lo pintar ingetin. Iya, Kaki pertama-tama pakai posisi kuda-kuda. Buka dikit. ngengkang begini. Nah, begini. Adek kalau ikut juga boleh, Dek. Nah, udah gitu, kalau kipas kita ke kanan, pinggul kita ke kiri. Kalau kipas ke kiri, pinggul kita ke kanan. Kita buang ke sono mau buang kemari gitu. Gitu. Cobain ya. Bentar. Kalau kita begini, matangnya cepet. Ya enggak, pengen goyang aja. Ya, landak udah buang. Buruan ah. Terus gimana? Kipas ke sono? Oh. Oh, begitu ya caranya ya. Biar nggak bete. Iya, gua ngerti, gua paham. Iya. Nah, abis itu, Iya. biar tambah wangi, lu siram deh pakai minyak wangi. Minyak bumbu. Cerot, begitu. Nah, iya. Lu ngerti kan? Iya. Nah, bagus ya kalau gitu, biar cepet pinter dah. Jangan jadi preman mulu. Jadi tukang sate sekali-sekali sama gua. Kali aja lu ketularan kayak si Bella, ntar jadi orang kaya. Nah, begitu, ganti. Waduh, si Oim kemana? Lihat si Oim nggak? udah lari jauh bang. Kabur. Ya Ida, lu ngapa diem aja bilangin gua? Waduh, bocah cilik badung buat. Ya udah, belinya ntar aja ya. Ini berhubung adek juga tadi bersekongkol sama dia, ini belinya besok lagi aja. Saya mesti ngejar dia. Maaf ya, Dek. Loh. Besok lagi aja. Besok Mang Ella lewat sini lagi. Makasih ya, Dek. Salam buat mak lu. Aduh, kemana sih si Oim? Wah, pakai kabur segala. Katanya minta ajarin bagaimana cara ngipas sate yang bener. Udah gua ajarin dia malah kabur. Katanya mau berhenti jadi preman, pengen jadi ikutin kayak si Bella, tukang sate. Kali aja ntar jadi orang kaya juga kayak si Bella. Dia kabur juga. Bagaimana sih dasar preman dongo? Waduh. Bellaku sayang, I love you. Bellaku sayang, I love you. Itu dia si Idung Timun Suri. Ngapain dia di situ? Oh, dia kabur. Bikin gue emosi ya. Emosi banget. Woi, Idung. Wah, aduh gawat. Landak ngejar gue. Nggak ada urusan. 1, 2, 3, pot, kabur. Woi, tungguin. Waduh, gue mesti kejar dia. Kemana tuh orang? Oim! Ya, dia ke situ lagi. Bang Oim! Ngapain sih Arfa sebenarnya kesini? Apa benar ada urusan bisnis? Tapi kok kata Jojo, Arfa berusaha ngedeketin Bella. Halo? Apa? Arfa kerja di Omega Hotel. Oh iya. Makasih ya. Apa sih maunya Arfa? Ngapain coba dia kerja di tempatnya Bella? Dia kan punya bisnis sendiri. Aku harus ngomong nih ke Arfa.
Nggak diangkat, Raf. Mungkin dia udah nggak mau ngomong sama gue. Atau mungkin dia udah punya cowok baru sekarang. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Arfa, Eyang betul-betul minta tolong kamu. Selama Eyang pergi umroh, kamu tolong jaga Bella dan hotel baik-baik ya. Pasti, Eyang. Eyang tenang aja. Aku bakalan jaga amanat Eyang. Terima kasih. Kamu betul-betul anak yang baik. Sebetulnya Eyang tuh berat sekali meninggalkan Bella sendirian. Eyang juga nggak ngerti apa yang dia pikirin. Eyang suka sedih melihat dia selalu murung. Tapi Eyang percayakan sama kamu. Hanya kamu yang bisa mengembalikan kegembiraannya Bella. Semoga aja, Eyang. Pokoknya Eyang percayakan semuanya sama kamu. Tapi ingat, apapun yang terjadi, kamu harus mengutamakan Bella. Karena Bella milik Eyang satu-satunya. Iya, pasti, Eyang. Itu sebabnya aku ada di sini untuk jagain Bella. Jo, udah dong. Sebaiknya lo telepon dia, Gi. Kalian selesain masalah kalian berdua. Ya, gue rasa lo cuma salah paham aja kok sama dia. Lo tunggu apa lagi sih? Udah buruan. Nggak baik terus-terusan curiga sama dia. Ya mungkin aja Arfa sama Bella itu kebetulan ketemu. Dan lo udah terlanjur nyangka yang enggak aja sama mereka. Ya udah deh, gue bantuin lu cek nomornya ya. Tapi pakai handphone gue. Lakukan ini padaku, meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenal dia. Nggak diangkat, Raf. Mungkin dia udah nggak mau ngomong sama gue. Atau mungkin dia udah punya cowok baru sekarang. Jo, udah dong. Sekarang kita mendingan positive thinking aja. Ntar biar gue tanya semua-muanya sama Aurel, ya? Bagaimana? Sudah siap untuk buka puasa? Iya, lagi disiapin Bu Sari. Alhamdulillah ya. Sampai hari ini kita diberi nikmat oleh Allah dalam menjalankan ibadah puasa. Aku senang sekali doa-doaku dikabulkan oleh Allah. Sehingga membawa kebahagiaan pada rumah ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan aku juga tenang menjalankan ibadah umroh. Dan aku juga yakin kalau Arfa mampu menjaga Bella dengan baik. Ya, Arfa? Iya, Eyang. Arfa itu kan bukan anggota keluarga ini. Tapi kenapa sih Eyang malah lebih percaya sama dia daripada sama aku? Lihat aja, selama Eyang pergi nanti, aku bakal bikin Arfa nggak betah ada di sini dan cepet-cepet balik ke luar negeri. Kalau perlu nggak usah balik-balik lagi. Asma gue kumat nih, asma gue naik lagi. Padahal baru kemarin gue disembuhin sama Kong Ali. Tapi nggak apa-apa dah, yang penting gue bisa kabur dari itu cumi Banten. Kampret banget, sombong banget tuh orang. Baru dagang sate aja udah kayak dagang emas lagunya, mentah. Yang penting sekarang gue udah di rumahnya pacar gue Bella. Gue mau minta makan sama dia. Bel mana Bel? Bel. Ini dia nih, pencet. Nah, ayo lo, kawan lu ya. Enggak, silaturahmi.
Lu mau ngapain di mari? Di rumahnya Bella pencet bel. Pengen si Bella keluar begitu? Aduh Lan, gue lapar banget, bener-bener. Aduh, pengen minta makan sedikit aja, lapar banget, nggak tahan, gue pingsan lagi. Lu malu-maluin banget. Ini bulan puasa. Belum maghrib udah minta makanan malu-maluin. Udah kita pulang aja. Enggak. Pokoknya gue minta makan dulu, gue nggak mau pulang. Nah aja lu, gue lapar tanggung nih, pacar gue Bella ini. Lu nurut kagak? Ingat gak? Lu punya utang sama gua, ha? Gue udah bayarin semua utang-utang lu di kampung yang lu bikin malu itu. Nah sekarang lu kerja sama gue, jadi lu mesti nurut sama gue. Ayo kita pulang. Ayo. Tarik minuman Lan. Aduh sakit Lan. Aduh. Apaan sih tuh? Ada apaan ya? Ada apa sih? Bella. Iya, my darling, tolong ini. Maaf Bel, ini ribet Bel. Pantesan. Ya ampun, kirain apaan? Lepas. Jadi keganggu. Bella sayang, lapar bangoin ya. Bel, kamu masih ingat nggak waktu kamu masih kecil? Si Elan kan selalu jagain kamu. Kalau kamu digangguin sama teman-teman kamu, masih ingat kan? Sama kayak aku. Kamu masih ingat nggak sama si Bom-Bom yang badannya gede itu? Iya, aku inget kok. Iya, si Elan kan selalu lindungin kamu. Tapi pas digertak sama si Bom-Bom, dia langsung lari terbirit-birit. Aku inget banget, aku nggak mungkin bisa lupa itu. Akhirnya, Arfa bisa membuat Bella tertawa lepas seperti ini. Aku yakin mereka memang pasangan yang serasi. Karena Arfa selalu bisa membuat Bella tertawa. Ajak kalian masuk yuk. Kasian Bang Oim, lama-lama ntar kupingnya bisa putus loh. Yaudah yuk. Ayo buruan. Nih, ini gara-gara lu nih. Buka puasa kita jadi kemalaman. Kalau gue masuk angin bagaimana? Gue sakit lagi, kodok. Lu bikin malu bagaimana sih lagi makan juga? Biar aja masuk angin daripada masuk neraka disiksa panas. Bang Oim, lagian bagaimana sih kalau mau makan beginian mah kita beli aja di luar juga. Nggak usah gangguin si Bella, repot, malu-maluin. Si landak lagunya. Lu jawab yang jujur ya. Lu kan juga pengen makan gratisan, ya kan? Ngaku lu, ngaku. Iya sih, enggak. Udah. Udah kok pada gitu sih. Kalian semua kan teman aku. Kapanpun kalian mau, kalian boleh kok kesini. Aku yakin Eyang juga pasti bakalan seneng kalau tahu ini. Dung. Ini makannya udah selesai kan? Udah, tapi lu udah semuanya. Enak banget makanan cinta. Gua ke belakang dulu ya. Oh ya, aku punya es buah. Pasti mau kan? Iya, mau banget sayang. Lu siapa aja masuk. Gue bantuin ya. Loh, kamu kok ngomong gitu sih? Dan sekarang gini aja deh. Kalau kamu memang gak suka sama aku, atau aku udah mengganggu hidup kamu, dan kamu ngomong dari sekarang. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Bel, bagaimana mulai bicaranya ya? Kita kan udah lama kagak curhat nih. Sorry ya, gue pengen nanya nih. Sebenarnya lu sama Arfa itu ada hubungan apa sih? Gue lihat kayaknya deket-deket banget. Kayak ada sesuatu begitu. Aku nggak ada perasaan apa-apa sama dia, Lan. Cuman Eyang bener-bener ngejodohin aku sama Arfa. Dan aku nggak bisa. Oh, begitu. Terus bagaimana perasaan lu sendiri sama dia? Kamu kan sahabat aku, Lan. Pasti kamu tahu gimana perasaan aku. Aku bener-bener cinta sama Jojo. Aku nggak bisa ngebohongin perasaan aku. Aku tahu Arfa orangnya baik dan aku nyaman sama dia. Tapi cinta aku cuma buat Jojo. Dan kamu ngerti kan gimana sakitnya perasaan aku selama ini? Keadaan Arfa gimana ya? Gimana perkembangan rencana aku? Dia sudah ngapain aja? Kok dia belum ngasih kabar ya? Aku harus telepon dia. Ya. Halo? Iya, Arfa. Kamu di mana? Aku lagi di jalan nih, Om.
Baru mau pulang. Wah, kebetulan banget Om nelpon. Aku juga mau bicara nih sama Om. Apa besok kita bisa ketemuan? Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan, Om. Oh ya, ya. Ya bagus kalau begitu. Gini aja, mungkin kita bisa ketemu di kafe film. Bagaimana? Kamu setuju kan? Tapi Arfa, saya mohon sama kamu sebaiknya rencana kita ini nggak boleh ada yang tahu, ya? Om tenang aja. Pokoknya beres. Cuman kita doang yang tahu. Ya. Baik. Baik kalau begitu. Sampai ketemu besok ya, Arfa ya. Oke. Sebentar lagi hotel itu akan menjadi milik aku kembali. Pasti. Arfa mana sih? Kok jam segini belum pulang? Arfa, kamu sekarang kerja di Omega Hotel ya? Fah, kamu tahu sendiri kan, Bu Sari itu punya masalah sama Jojo dan Raffi. Bu Sari mecat mereka berdua, tau nggak? Padahal bukan mereka berdua yang punya salah, tapi Pak Surya. Maaf, Rel. Aku harap kamu nggak usah ikut campur urusanku. Mendingan kamu urus aja diri kamu sendiri. Loh, kamu kok ngomong gitu sih? Mendingan sekarang gini aja deh. Kalau kamu memang nggak suka sama aku, atau aku udah mengganggu hidup kamu, mendingan kamu ngomong dari sekarang. Aku bakalan pergi kok. Aku bisa tinggal di tempat lain. Aneh. Arfa kok sekarang jadi kayak gini ya? Kok Aurel belum nelfon gue juga ya? Apa dia belum berhasil ngorek keterangan dari Arfa? Gak mungkin. Mereka itu deket banget. Jadi pasti Arfa mau cerita semuanya sama Aurel. Aurel? Iya sayang, gimana? Kamu udah tahu semuanya? Ternyata Arfa sekarang itu kerja di Omega Hotel. Apa? Kok bisa? Arfa disuruh Eyang buat ngebantuin Bella. Aku rasa sih Eyang sengaja deh buat ngedeketin Arfa sama Bella. Berarti Jojo bener. Arfa datang ke sini emang untuk ngedeketin Bella. Ditambah lagi Eyang ngedukung hubungan mereka. Aku nggak tahu mesti ngomong gimana sama Jojo, Ra. Aku nggak tahan ngeliat Jojo terus-terusan sedih kayak gini. Iya, aku ngerti. Tapi sebaiknya kamu harus ngomong ke Jojo. Kasihan dia kalau dia tahu dari orang lain. Ya? Kamu bener. Makasih ya. Iya. Ya Tuhan. Gue nggak akan ngebiarin Arfa ngedapetin lu, Bella. Gue cinta sama lo. Dan gue akan ngelakuin apapun untuk mempertahankan lo. Jo, sebaiknya lu lupain aja Bella. Maksud lo apa, Raf? Jo, ternyata kecurigaan lo sama Arfa itu benar. Dia kesini emang sengaja untuk deketin Bella. Dan sekarang Eyang nempatin dia di hotel untuk bantuin Bella. Supaya mereka sama-sama terus dan akhirnya deket, Jo. Aku tidak tahan melihatnya. Ya Allah, berikanlah ia jalan keluar. Agar ia bisa bersatu kembali dengan Bella. Berikanlah kami kekuatan, ya Allah, agar bisa menghadapi semua cobaan ini.
Siapa yang miss call ya? Jojo? Kenapa Jojo nelfon aku? Maafin aku, Jo. Aku pengen banget bisa ngobrol sama kamu. Aku pengen banget dengar suara kamu. Tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa karena aku udah janji sama Eyang kalau aku nggak akan pernah berhubungan lagi sama kamu. Ya Allah, kenapa aku harus janji sama Eyang? Aku nggak akan pernah bisa untuk ketemu sama Jojo lagi. Bella udah gak mau lagi ngangkat telepon Jo. Kayaknya hubungan Jo sama Bella udah renggang, Ma. Kita udah gak bisa lagi bersatu. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Ini bagus banget buat saya, Jo. Bella. Bella. Kenapa sih? Kamu udah gak mau lagi angkat telepon saya. Kamu gak mau lagi ketemu sama saya. Ini semua karena Arfa. Kamu gak mau ketemu sama saya lagi karena kamu udah berpaling ke Arfa. Kamu belum tidur, Jo? Lagi mikirin apa sih? Bella, Ma. Bella udah gak mau lagi ketemu sama Jo. Bella udah gak mau lagi ngangkat telepon Jo. Kayaknya hubungan Jo sama Bella udah renggang, Ma. Kita udah gak bisa lagi bersatu. Kamu nggak boleh putus asa begitu, Jo. Mungkin Allah punya rencana lain buat kita. Kita cuma bisa berdoa. Mohon kepada Allah supaya kita diberikan jalan yang paling baik. Kalau kamu benar-benar mencintai Bella, jangan lupa berdoa. Mohon kepada Allah. Kalau Bella memang jodoh kamu, insya Allah, Jo, Allah pasti akan mengabulkannya. Iya, Ma. Terima kasih Mama udah nasihatin Jo. Sekarang Mama tidur dulu ya. Kamu juga, udah malam. Mama benar. Kalau gue emang cinta sama Bella, gue gak boleh menyerah. Gue akan ngomong sama Arfa besok. Eyang hati-hati ya di sana. Eyang jangan lupa istirahat, terus Eyang harus makan yang banyak. Iya sayang, kamu juga jaga diri baik-baik ya. Semoga perjalanan Ibu lancar-lancar saja, Bu.
Iya Bu Sari, sama entu jangan lupa jaga kesehatan Ibu gitu ya Bu. Terima kasih, Bu Juleha dan Pak Supri. Saya titip rumah dan Bella ya. Iya Bu, iya. Ibu tenang aja deh pokoknya. Pan entu si Bella udah kita anggap kayak anak sendiri. Eyang, semoga Eyang selamat pulang dan perginya nanti ya. Makasih ya, Lin. Arfa, jangan lupa pesan Eyang. Pasti Eyang. Eyang jangan khawatir. Pokoknya Eyang konsentrasi aja sama ibadahnya ya. Hati-hati ya, Eyang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Sari. Ya Allah. Waalaikumsalam. Bel, sekarang yang kamu udah pergi dan sekarang juga kamu bebas ketemuan sama Jojo. Enggak, Fa. Aku nggak bisa ngerusak kepercayaan Eyang. Kalau aku emang mau ketemu sama Jojo, Eyang harus tahu aku nggak bisa ngelakuin itu semua di belakang dia. Bella emang beda sama cewek-cewek lain. Dia tipe orang yang menjaga kepercayaan orang lain. Arfa mana ya? Kok sampai jam segini dia belum datang juga? Gue gak mungkin masuk ke sana. Kalau gue masuk, Eyang pasti akan tahu dan Eyang akan marah sama gue. Ngapain sih mereka berduaan kayak gitu? Mau kemana dia? Gue harus ikutin dia. Arfa. Om, Duduk. Silakan. udah nunggu lama Om? Belum. Kamu mau pesan apa? Makasih Om, nggak usah. Nanti aja. Oh ya Om, ngomong-ngomong, emangnya ada apa Om? Om nyuruh saya ke sini. Begini. Sebelumnya Om minta maaf sama kamu karena sudah merepotkan kamu. Om cuma pengen tahu aja tentang perkembangan hotel itu. Gimana perkembangannya? Perkembangannya berjalan dengan baik sih Om. Cuman ada satu masalahnya. Lina. Nggak tahu kenapa. Kayaknya tuh dia tuh nggak suka sama saya Om. Saya heran juga kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Yang lebih ngeselin lagi, dia itu ngomong ke semua orang, ke semua karyawan, biar mereka itu membenci saya Om. Saya kesal. Sampai-sampai saya nggak tahu harus berbuat apa. Kalau bisa, saya pengen memecat dia Om. Tadi si Arfa kemana ya? Arfa ngapain di sini sama Papa? Sebenarnya apa yang dilakuin Papa sama Arfa tadi siang? Apa maksud mereka berdua? Raf, kayaknya kamu harus ngomong ke Jojo deh. Karena menurut aku, Bella nggak mungkin lagi balik ke Jojo. Gue gak peduli apa kata orang. Dan gue juga gak peduli kalau Arfa itu berusaha untuk ngedeketin Bella. Gue percaya Bella masih cinta sama gue. Udah deh, ngapain sih lo berdua ikut campur? Mendingan sekarang lo urusin sepupu lo. Dia itu ada hubungannya sama Papa. Mas pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Kali ini kamu menang. Kasih. Memang sekarang aku sedang merencanakan sesuatu untuk menghancurkan ibu Sarah.
hati tak akan